Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Bertemu lagi dengan saya Mahiratul Haromaini dengan NIM T2019-1344 Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab toharoh, tepatnya pada materi najis. Mungkin di video sebelumnya saya telah menjelaskan materi ini, namun untuk saat ini video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar fikih. Untuk teman-teman yang belum di subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk like dan komen ya. Terima kasih. Ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan najis? Mungkin teman-teman yang bisa menjawab boleh kirim komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, najis itu memiliki dua pengertian, yakni secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, najis itu berarti sesuatu yang kotor, sedangkan secara istilah, najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat mencegah kesahannya sholat sekiranya tidak dapat dima'fu. Secara sederhana, najis itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membatalkan sholat atau ibadah yang lainnya. Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjaga kebersihan baik badan atau pakaian, kesucian badan ataupun kesucian pakaian. Mengapa? Karena agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam pula kita sudah diajarkan bahwa an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam dari najis. Macam-macam dari najis itu ada tiga. Ada najis mughalladhah atau najis yang berat, najis muhaffafah atau najis yang ringan, dan najis mutawasithah atau najis yang sedang. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai najis mughalladhah atau najis yang berat. Apa sih najis mughalladhah itu? Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti anjing, babi, atau persilangan keduanya, baik sama jenis atau dengan hewan yang lain. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya dengan debu tepat di tempat yang terkena najis atau anggota tubuh yang terkena najis, seperti itu. Lalu bagaimana dengan tata caranya? Apakah ada ketentuan harus urut ataukah bagaimana? Untuk tata cara menghilangkan najis mughalladhah itu tidak ada ketentuannya harus urut. Jadi bebas, apakah membasuh dengan debu itu ditaruh di basuhan yang ketiga, 4, 5 atau yang keberapa. Namun jangan sampai basuhan debu tersebut ditaruh di basuhan yang ke-7, karena untuk mensucikan sesuatu itu pada akhirnya harus menggunakan air. Beralih dari pembahasan yang pertama, kita akan berlanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai najis muhaffafah. Jadi, najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti najisnya anak kecil yang berusia kurang 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Lalu, bagaimana cara mensucikan najis muhaffafah? Cara mensucikan najis muhaffafah adalah dengan memercikan air yang suci ke tempat yang terkena najis.
Jadi untuk mensucikan najis muhafafah itu cukup dipercikan air tepat di tempat yang terkena najis, kemudian bisa langsung dilap. Seperti itu sudah menjadikan tempat tersebut yang sebelumnya terkena najis itu sudah menjadi suci, seperti itu. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yakni najis mutawasitoh. Apa sih yang dimaksud dengan najis mutawasitoh? Jadi najis mutawasitoh adalah najis yang sedang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti darah, nanah, muntah, dan lain sebagainya. Yang terpenting itu selain dari najis mughaladhah dan najis muhaffafah. Dan perlu diketahui, najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua. Ada najis yang ainiyah dan ada najis yang hukmiyah. Apa perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang mana sifat-sifat dari najis tersebut itu bisa dideteksi, nampak dengan kasat mata, baik dari warna, bau, ataupun rasanya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan ainun najasahnya atau menghilangkan najisnya dengan air dan sabun sehingga hilang rasa, warna, dan baunya. Jadi sifat-sifatnya itu hilang, bisa dikatakan suci apabila ketika membersihkan najis tersebut itu hilang sifat-sifatnya baik dari rasa, warna, maupun baunya. Dan yang kedua ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah tadi itu terlihat atau nampak, kalau najis hukmiyah ini adalah lawan katanya. Jadi najis yang tidak nampak salah satu dari sifatnya, baik warna, rasa, maupun baunya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kencing yang sudah kering. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu cukup dengan menyiramkan air ke tempat yang terkena najis. Sekiranya najis tersebut bisa hilang atau sudah tidak nampak lagi, seperti itu. Perlu diketahui dan perlu diperhatikan antara memercikkan dan menyiramkan itu berbeda. Baiklah teman-teman, itulah sedikit paparan dari saya mengenai materi najis. Mungkin ada pertanyaan, bisa dikirim di kolom komentar atau di forum diskusi. Terima kasih banyak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.